Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat dan baik selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami boleh memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7 dan 8. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Puji Tuhan saudara. Saudaraku, ketika kita duduk di bangku sekolah, guru mengenalkan kita anatomi sebuah tumbuhan, di mana akar, batang, dahan, cabang, daun, bunga, dan akhirnya berbuah. Sebuah tanaman atau pohon yang baik harus memiliki akar yang kuat, agar dapat bertahan dari guncangan maupun badai. Begitu pula dengan kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus memiliki pondasi yang kuat, yaitu iman yang kuat agar kita tidak mudah goyah dengan tantangan dan cobaan yang menghadang kita. Bagaimanakah caranya agar kita memiliki pondasi atau iman yang kuat? Berakar di dalam Dia yang menyelamatkan akan membuat kita lebih kuat di dalam menjalani hidup. Di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai 25 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat yang ke-47 sampai 48 menuliskan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Saudaraku, kedua ayat ini dapat kita lihat bahwa Yesus dengan sangat jelas mengatakan bahwa orang yang memiliki pondasi iman yang kuat adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Sehingga ketika pencobaan itu datang, kita masih tetap dapat berdiri dengan kokoh dan kuat. Berbicara tentang akar, dia tidak akan kuat mencengkram dan mempertahankan batang, dahan, cabang, daun, dan buah jikalau akarnya tidak cukup mendapatkan asupan makanan. Apalagi kalau akarnya terkena serangan penyakit, maka pohon tersebut akan layu dan perlahan-lahan akan mati. Akar merupakan bagian dari tanaman yang sangat penting. Sekalipun akar pada umumnya tidak terlihat karena berada di dalam tanah, tetapi akar memiliki peran yang sangat-sangat menentukan. Hanya jika suatu pohon memiliki akar yang tertanam dalam dan kuat di tengah, maka pohon itu bisa tumbuh tinggi dan dapat menghadapi tiupan angin yang keras sekalipun. Hanya jika akarnya sehat dan dapat menyerap sari makanan dari dalam tanah, maka pohon itu bisa hidup, tumbuh, dan menghasilkan buah pada waktunya.
Apabila pohon tidak dapat hidup akibat dari akar yang sakit atau tidak tertanam di dalam tanah, sama halnya dengan kehidupan ini, maka tidak akan pernah bisa bertumbuh dengan sempurna dan menghasilkan buah yang banyak kecuali memiliki akar yang kuat di dalam Kristus. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat dituliskan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Saudara, hanya dekat dengan Allah sendirilah kita dapat berbuah, karena dialah pohonnya dan kita rantingnya. Karena ranting tidak dapat menghasilkan buah sendiri, maka dari itu kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara, berhubungan intim dengan Tuhan, hanya dengan itulah kita bisa memiliki pondasi iman yang kuat, bertumbuh dan berbuah. Hanya jika seseorang membangun akar hidup rohaninya di dalam Kristus, ia akan sanggup untuk hidup, bertahan, dan bertumbuh dalam imannya. Karena itu, berakar di dalam Kristus adalah suatu proses yang berlangsung seumur hidup. Karena dari proses inilah perjalanan kehidupan rohani berikutnya bisa berlangsung. Ketika seseorang berhenti berakar dalam Kristus, maka pastilah pertumbuhannya juga akan berhenti dan menghasilkan buah pun menjadi mustahil. Agar seseorang dapat senantiasa menanamkan akarnya di dalam Kristus, dibutuhkan ketekunan, saudara. Hanya dengan ketekunan, seseorang akan terus berakar di dalam Kristus, bersekutu dengan Tuhan seumur hidupnya. Ia mendisiplin dirinya, menetapkan prioritas hidupnya, dan mengatur waktunya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarahkan hati dan pikirannya kepada Kristus, menyerap sari-sari kebenaran dan kehidupan dari Tuhan. Saudara, untuk itu mari kita kuat dan senantiasa berakar di dalam Tuhan. Mari kita tinggal di dalam firman Tuhan setiap hari, sehingga kita setiap hari mampu bertahan dan menang menghadapi apapun. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Tuhan, ajar kami untuk kuat dan berakar di dalam Engkau, bahwa kami senantiasa tinggal dalam firman-Mu, sehingga badai apapun tidak akan pernah menggoyahkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari Tuhan meteraikan firman-Mu di dalam hati setiap kami saat ini. Dan saat ini kami berdoa bagi setiap saudara kami yang mendengar program ini dimanapun berada. Saat ini Tuhan, mereka yang sakit, mari Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dengan kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan, memulihkan. Tuhan memberkati saudara kami yang hidup dalam kesulitan, persoalan, pergumulan apapun yang dihadapi. Mari Tuhan berkati mereka, pulihkan hidup mereka, tolong mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Dan berdoa bagi saudara kami hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan, bebaskan, jamah, selamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi, mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini boleh segera berakhir, dan Tuhan akan menjamah, memulihkan bangsa kami, daerah kami, kota kami, sehingga boleh mengalami pertolongan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Dan mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Bersukacita senantiasa sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.